selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. This call is now being recorded. Sebagai mukadimah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah menjalankan puasa selama lebih dari 15 hari. Berarti sudah 16 hari. Apa kabar puasanya? Apa sudah ada yang bolong? Sampun nenten nopo dereng? Mungkin Mas Sela sudah bolong mungkin. Kang Zen mungkin sudah bolong, alhamdulillah. Kayaknya hanya kaum Hawa yang ada yang bolong. Mungkin gak duwe sirah, gak duwe bulu, gak duwe awak, gak duwe buntut, arane ngono. Dan alhamdulillah kita masih bisa ibadah secara lancar, ibadah secara khusyuk, mudah-mudahan amin Allahumma amin. Kali ini pertemuan kedua kalinya saya diberikan tema cara taubat. Tapi sebelum saya menerangkan bagaimana cara bertaubat, saya akan sedikit memaparkan sebagai mukadimah tentang syukur. Syukur adalah mensyukuri nikmat Allah sing intine legowo nrimo ora ngersuwo. Dan semakin kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Al-Qur'an dipun terangaken bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah. Jadi di tengah pandemi yang mungkin kita anggap rumit, kita anggap ruwet, kita anggap menjadi penghalang semua urusan kita, sing duwe job-jobane ilang, sing duwe dagangan ra iso dagang apa maneh saiki pasare ditutup. Nggih ta? Nggih. Padha sambat. Dina iki krungu wong sambat. Nek nang ape nyilek dhuwit. Nek ngono ya njaluk bantuan. Sini yo sambat padahal sini apa-apa yo duwe. Karena apa? Di tengah-tengah pandemi ini ada orang yang memang kondisi tidak punya dan ada kondisi OMB, orang miskin baru. Jadi isine wong sambat. Dan ini Allah melatih kita untuk supaya kita bersyukur. Mensyukuri apapun yang kita miliki, mensyukuri keadaan kita. Mudah-mudahan meskipun keadaan terbatas, kita diberikan anugerah menjadi orang yang ahli syukur. Karena dalam kitab Nasuhul Ibad diterangkan ada orang yang beruntung. Orang yang mendapatkan nikmat yang sesungguhnya nikmat. Siapa mereka itu? Satu orang yang ahli bersyukur. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dia selalu bersyukur. Muga-muga diparingi syukur, jog-jogan ilang alhamdulillah. Bedino dikagei Bang Titil alhamdulillah. Ben buka lawe mi godhok kae alhamdulillah. Bedino roh uploadan tanggane mangan-mangan enak alhamdulillah. Wae disyukuri. Angel tapi Mas, berusaha bareng-bareng. Ngene iki hatiku yo ngeluh. Gimana nggak pusing jadwal mulai bulan Maret, April, sebelum Maret apa itu? September, sebelum Maret apa? Januari, Februari. Awal Februari masih ada jadwal. Mulai pertengahan Februari, Maret, April sampai Mei ini mungkin sampai nggak tahu sampai Agustus nggak tahu pokoknya los. Alhamdulillah, pokoknya disyukuri. Nah, ini orang yang beruntung pertama adalah yang ahli syukur. Yang kedua, wadzikru bil lisan. Orang yang senang berzikir. Melaku sak melaku zikir, polah sak polah zikir, tumindak sak tumindak zikir. Ape budal neng pasar zikir, ape korah-korah zikir, ape umbah-umbah zikir, ape enggak menyiapkan menu buka zikir, ape gugah sahur bojone zikir, bar sahur mepet bojone zikir. Jadi zikir. Zikir macam-macam. Zikir bisa baca ta'awudz, bisa baca bismillah, bisa baca istighfar, bisa baca sholawat. Banyak cara untuk zikir. Ada kisah unik yang diterangkan dalam kitab
Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali. Di situ Imam Al-Ghazali menceritakan ada 2 setan. Kipas iki enek setan loro bisa. Gak enak kan? Setan lemu karo setan guru. Ini yang menceritakan Imam Al-Ghazali. Masuk. Gak apa-apa ya, ini cuma buat biar fresh aja Iya. ya. Dan gak sepaneng. Gak sepaneng job batal ini gak sepaneng. Gak terima sepaneng. Pun. Sampai listrik segeler. Oke, Imam Al-Ghazali menceritakan dalam bab zikir itu ada 2 setan, 2 iblis. Yang gemuk itu tanya sama yang kurus alok ibaratnya wong Bojonegoro. Kang Set, awakmu kok saya dina saya kuru. Apa sampean kok kuru sak sirah-sirahe ngono kok. Setan yang kurus jawab, "Lah gak kuru piye? Menungso sing tak elok iki wong ahli zikir. Ape maem zikir aku lesu ra iso mangan perkara ketrak racune bismillah. Ape minum zikir aku dadi gak iso masih ngelak kaya apa ra iso melok minum perkara ape minum maca bismillah. Ape kumpul bojone Kang Sen. Ku yo zikir. Makanya aku yo mau ngerti ngawur. Ngenes lahir batin. Oh, iku mergo awakmu kuru. Lah awakmu kok lemu? Lah gak lemu piye? Lah menungso sing tak elok iki ra tau zikir. Apa langsung jablok ora maca bismillah. Aku yo melok mangan. Apa minum langsung seruput gluk awan-awan pas buduk-buduk poso-poso pisan. Ora maca bismillah. Aku yo melok benok. Apa mepet bojone? Langsung ae ora maca bismillah. Aku yo melok. Salah satu cerita ini, salah satu uraian yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, tentunya ingin selamat sekabehane, ayo dadi wong ahli zikir. Termasuk kenapa ada korban COVID-19. Kita tidak mengejas siapapun, Mbak Sone liwat ki sing garai pengen. Allahumma sholli ala Muhammad. Sponsor nih, sponsor. Sponsor. Iki kok ngiling-ngiling poso. Lanjut nggih. Ya, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jaga diri kita untuk memperbanyak zikir, mau melakukan aktivitas apapun zikir, termasuk zikir yang paling sering kita lupakan baca bismillah. Dan kembali lagi tadi saya sampaikan, kenapa sekarang banyak korban COVID-19. Kita tidak mengejas siapapun, orang mendukung gini. Bisa jadi karena orang tadi tidak tidak membiasakan cara-cara Islami, termasuk apa? Sebelum makan tidak baca bismillah. Akhirnya panganannya tertular kena corona. Corona ki apa? Komunitas rondo-rondo memesona. Masuk. Ngaji nyai cap jerukku seger-segeran. Enggak ada seger kabeh awak iki. Oh iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi termasuk orang yang beruntung adalah orang yang ahli zikir. Di Al-Qur'annya dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum. Sapa sing ngiling-iling aku bakal tak iling. Lah carane awak dhewe ngiling Gusti Allah ki piye? Zikir. Diawali dengan zikir, lambene ngucap nuntun ati nimben iling Gusti Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, termasuk ciri-ciri orang yang beruntung, orang yang mendapatkan nikmat yang sesungguhnya nikmat, wasabiru anil musibah. Orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Wong urip ki yo ngene lho Kang Zen. Pak Sela, Pak Thomas to Dek, Kakak so. Sakmono gedene kakak. Mestine panggilane wis Pak D. Ngono ki lho wong saiki. Ora gelem tuwek, mok tuwek. Enom terus. Sakmono. Jenengan iki sok pinten to Pak Sela? Sudah 15 tahun.
Aku malah kayak 7 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong urip iki ya ngene. Gak diuji karo anak, diuji karo maratuwa. Gak diuji maratuwa, ya diuji tangga cerewet. Allah wae. Macak dilokno gak macak dilokno. Menang nang omah dilokno, metu ae ya dilokno. Apa maneh kok tanggane tuku-tuku diabsen. Tuku kae udah motor. Tanggaku kae wis tuku mobil anyar. Ya ngono wong wedok-wedok iku Mas, tanggane tuku TV loro ati. Tanggane tuku kalung atine melung. Tanggane tuku kulkas awake adem. Panas. Tanggane ngono kadang diuji betok. Itulah hidup. Termasuk salah satu orang yang beruntung itu adalah orang yang mau bersabar dengan segala ujian-ujian tersebut. Aku ingin iki yo latihan lo Kak Sela. Nggih. Nah berarti sing Pak Zen panggilannya Mbah Zen. Oh, Mbah Kang Zen. Mbah mawon nggih. Kang Zen. Sing Kak Sela kakak. Aku dedek no. Dedek. Murid piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Sabiru 'anil musibah. Orang yang mampu bersabar dalam menghadapi musibah. Termasuk saat ini kita diberikan musibah luar biasa. Musibah iki ora ketok. Musae dudu gendruwo saiki. Musae dudu londo, dudu Jepang. Musae awak dhewe iki apa? Nguatno imane dhewe-dhewe termasuk kon nguatno wis kesabar. Al-Qur'an diterangne qad aflahal mu'minun. Nggih, termasuk wong sing bejo ki wong sing iman. Lah wong sing iman ki piye? Wong sing kuat sabare. Hidup penuh liku-liku. Ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sabar dalam menghadapimu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dengan senantiasa bersyukur. Nggih. Menjadi orang yang beruntung dengan senantiasa selalu berzikir. Dan menjadi orang yang beruntung dengan senantiasa sabar. Dan nyuwun sewu Kak Sela, kakak. Dedek mau bercerita lagi. Adanya pandemi seperti ini. Ada yang mengatakan ujian. Ada yang mengatakan teguran. Nggih, atau peringatan. Ada yang mengatakan ini murka Allah. Banyak orang punya asumsi masing-masing, punya pendapat masing-masing. Tapi nek kanggone wong santri, kanggone wong sing duwe agama, kanggone wong sing beriman, menganggap ini semua adalah ujian. Nganggap nah iki sebagai apa? Teguran bisa jadi karena sudah banyak orang yang melalaikan ibadah. Sudah banyak orang kaya tapi lupa dengan harta kekayaannya itu titipan. Banyak pemimpin yang zalim, banyak orang yang semena-mena, makanya dikei teguran. Dan bisa jadi menjadi malapetaka atau mungkin kemarahan Allah karena banyak orang yang berbuat maksiat. Tergantung kita menyikapinya di mana. Mari kita berintrospeksi diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau memang ini kita anggap sebagai teguran atau mungkin kita jadikan musibah yang besar sekali, ini bisa jadi karena apa? Kelalaian manusia sendiri. Nah, saiki piye carane musibah iki segera berlalu? Nek jerene incesna hempas, husana, inces hari ini lho Kakak. Sama duwe TV to ora, Kak? Iya. Jadi hari ini kembarannya aku itu loh. Saya tuh kadang-kadang ya bingung. Kak Zen bilang saya katanya mirip
via Valen. Oh, so. Kakak Selam bilang kalau gue itu mirip Inces Lari. Oh, Lebih so. banget sih. Nonton iki kersane napa supaya kalih utange. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi supaya ini berlalu, supaya corona hempas, kalau ini dianggap tegaran atau mungkin kemarahan Allah kepada hamba-hambanya yang sudah lalai, mari corona ini kita ambil hikmahnya supaya kita cepat-cepat bertaubat. Nah, tobat ki piye? Tobat ki nek sing ngarani wong bento ngombe obat. Nah, Bento kakehan dosa, bento kakehan maksiat, bento lali karo Gusti. Nah, caranya kita bertaubat bagaimana? Banyak cara. Banyak cara. Sopo sing rapingin urip mulya. Sopo sing rapingin mlebu swarga. Lakoni kabeh ngibadahmu, tinggalno kabeh maksiatmu, tobat marang Gustimu, ambiar. subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita ingin membersihkan dosa kita, nggih. Nok pingin tobat, bener-bener tobat. Ini versi saya. Orang tuh punya versi masing-masing. Insya Allah nanti yai-yai yang mengisi di acara download berkah Ramadan punya konsep sendiri-sendiri. Kalau konsep yang sudah saya pelajari dan sedikit-sedikit saya terapkan, ini kabeh latihan Mas. Apa aku iki wong apik ya ora padha wae. Padha wae sami ugi sami mawon. Tungkae Mbak Midintop Wow. Kok katun Mbak Mi? Nggih, Mbak iki yo ngesas. Jadi ada dua yang harus kita terapkan. Pertama, kita benar-benar menyesali dosa kita. Kapok tenan ora kapok lombok. Nggih, aja mau ya wong iki keton sok dilakoni neh. Nyalon aku mengerang ngono tapi dilakoni maneh, benar-benar menyesali. Yang kedua, perbanyaklah baca istighfar. Mungguh karo maca istighfar. Bersolat ngakehno istighfar. Ada cara lagi supaya kita dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah. Salat 5 waktu. Sing wengi bolong saiki aja bolong. Sing wengi gak tepat waktu saiki nang tepat waktu. Syukur-syukur krungu adzan yang plencing budal salat. Lah kula repot ora apa-apa, sing penting ora kondok. Sing penting tepat waktu. Apalagi kalau kita punya harta bersedekah. Mumpung masa-masa pandemi COVID-19, ini kita harus memperbanyak sedekah. Sedekah ke siapa? Orang fakir miskin, anak yatim piatu, orang-orang yang terdampak. Kita hati-hati benar-benar ke masyarakat. Hati-hati sekarang banyak pungli loh Mas. Juga banyak pungli loh, banyak apa itu namanya istilah tidak tepat, banyak apa itu namanya istilah tidak tepat. Jadi nomor itu ini Kang Sen jadi nomor itu gadah cerita nopo, kula gadah cerita lucu ning nopo ceritane ndik wingi kula niku dolan tengene Kak Sela. Lah kula tengene Kak Sela nembe dugi mripta Kak Sela ditinggal. Apa nanti Kak Sela sik aku pengen ngene Pak RT apa njaluk sembako. Lho kok gak sejeno balik, kok balik? Lah aku ra batahe Pak RT makane ra kita perbanyak sedekah, banyak cara untuk masuk tadi menyesali perbuatannya, yang kedua tadi perbanyak istighfar, ditambahi lagi satu meningkatkan kualitas ibadah. Pun ini uraian dari saya, barangkali ada yang mau bertanya monggo
tanya nomor sandal saya 36. Monggo sing badhe tangklet. Neng ini berbagi perangkat ya. Alhamdulillah hari ini bisa duet bareng dengan Kak Sela. Kakak sama Dedek. Matur nuwun para pemirsa yang masih aktif sampai detik ini Neng ya. Dan juga ada yang relay di Facebook sama YouTube Neng. Jadi jangan khawatir. Oh. Jadi selain nanti kita siaran di sini juga di record ini terus nanti kita posting ulang itu malah Itu viral nanti ya. Oh, yang kan banyak nanti ya. Nah itulah harapan kami yang bukan ahli ibadah, bukan ahli agama ini dengan sedikit usaha ini harapannya para mubalik yang dikangeni jamaahnya ini kan banyak nih. Neng Al punya jamaah, kemudian mubalik punya jamaah dan itu ternyata setelah selesai itu mesti tanya nih. Ada rekamannya enggak? Neng Al juga gitu tanya kemarin banyak. Ada rekamannya enggak? Mesti tanya seperti itu. Jadi maka dari itu harapan kami dengan sedikit usaha ini bisa bermanfaat untuk yang lain seperti itu. Ketemu kangen biar Baik para pemirsa yang masih setia dan para jamaah ngabuburit online relawan TK Bojonegoro yang masih berada di channel Cimit ini ya. Alhamdulillah tadi barusan kita dengarkan bersama penjelasan bagaimana kita harus bertobat ya. Tadi sudah disampaikan tobatnya jangan tobat lombok. Pedes dulit neng, ngoten gini. kulino pengalaman pribadi. Ono ne tobat mana. Istilah para ibu-ibu lho neng, ojo tobat mana. Brojol gawe nah itu istilahnya seperti ini. Oh iya Neng tadi antara kita ngobrol dulu nih, sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin kamera kurang ke tengah ya. Maaf Min ya karena hari ini berbagi kamera tadi uber-uberan dengan waktu juga ternyata sudah kan. Nah, nanti ngobrol aja nih dulu sambil mereka ini. Yang mau tanya ya jangan lupa seperti biasanya teman-teman. Yang mau tanya langsung dengan Neng Al di unmute atau yang malu sungkan nyapa beliau langsung bisa melalui kolom chat ya. Nah, di saat pandemi seperti ini Neng ya tiap hari kita sudah mulai terasa ya. Dari kemarin saya lihat status teman saya di Surabaya, di Denpasar tuh yang lebih dulu rame ya, Denpasar Bali itu sekarang orang-orang kayak kembali normal lagi itu katanya. Sudah gak betah. Di Bali itu. Jadi mall kembali ramai. Terus jalan-jalan ramai. Mereka sudah gak betah. Artinya tuh mereka di rumah tuh udah disuruh stay at home itu mereka udah gak betah. Itu pripun yang menyikapi seperti ini nih. Padahal pemerintah ini udah bersusah payah untuk membuat yang Surabaya PSBB ya, pembatasan sosial skala besar terus Jakarta yang sudah mulai direnggangkan sekarang ini sepertinya warga umat ini sudah nggak betah nih. Ini pripun sebelum kita bahas yang lain menurut jenengan. Oke kakak. Ini kakak kok Dedek. Kakak bodoh. Kalau soal itu tuh karena kembali lagi kita manusia, kumpulnya juga manusia. Kita punya kultur, punya budaya, mendarah mendaging itu enggak bisa lepas dari kumpul-kumpul. Wong tuku yo depan. Masih online yo depan karo tekan online nih. Kan gitu yang ojolnya itu kan juga ketemu langsung. Kita enggak bisa hidup sendiri itu enggak bisa. Tapi kembali lagi kalau soal aturan, kalau sekarang pemerintah itu bisa apa? Karena kembali harus dari kesadaran kita masing-masing. Kembali dari kesadaran kita masing-masing. Seperti Bojonegoro pasar ditutup. Yo sing gremeng akeh lah kok anakku mangan opo A B C D E. Cuitan-cuitan masyarakat itu kan luar biasa. Tapi pemerintah tujuannya untuk apa? Tujuan juga untuk kita sendiri.
buktinya banyak PKL atau pedagang-pedagang kaki lima atau mungkin pedagang pasar yang sudah positif kan. Ya. Kemarin baru saja, terus Pemkab kemarin juga, tapi hasil yang terakhir saya masih belum tahu. Ya, kan ya. ada 7 termasuk Kasubag Hukum kan juga rapid test ya positif, nih, masih rapid iya, test ya. Belum masuk swab itu. Iya. Itu juga. Itu kan kembali lagi nanti untuk kita. Jadi susah. Kita tidak dikasih aturan pemerintah itu untuk masyarakat. Nggak dikai aturan gremeng. Betul kan? Betul. Ngeluh kan? Jadi kadang-kadang bingung. Mereka juga dilematis. Tapi yang fatal lagi, ada beberapa oknum kalau ini dijadikan modal untuk tambah dana. Pakai dana. Kakek dana. Untuk yang harusnya disalurkan ke masyarakat dijulitin. Ini kan kemarin di Dongadem atau mungkin Sumber Jawa kan kemarin yang sempat viral itu. Oh iya. Ya, termasuk itu kan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang julid untuk mencari dana untuk menambah dana. Jadi kembali lagi kesadaran kita masing-masing, jenengan yakin monggo, tapi ingat kita sekarang ada di kondisi yang sangat tidak stabil, kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan jenengan sayang kesehatannya dijaga. Mungkin pulau ngomong sing ora mau, aku kayak mana anakku. Aku sudah kayak kan ya. Komentar kayak gini-gini tuh juga susah ngomong ya. Akhirnya ya terserah jenengan, itu hak jenengan. Dan jenengan paham kondisi itu, kita susah ada yang apa? Halo, aku nyari duit hasilai. Maksud aja lo mangan bedino ku yo sungkan. Kan nggih? Nggih. Jadi kembali ya, kata Neng Al, tergantung jenengan semua, kita semua selaku warga menyikapi ini semua, tapi nyatanya memang sifat manusia nih ya. Katanya gak gumbul, gak pena. Malah yang lebih lagi gini. Kan sekarang di mungkin pintu masuk desa itu kan kayak pos. Itu dibuat kesempatan gerombol alasan jaga. Oh iya. Harusnya kan jaga. Masuk akal. Ya. Itu kesempatan enak sekarang. Kenapa tipe Joko? Wangku. Kenapa yang seperti itu nggak dilarang juga? Ya. Berarti nggak bisa ya. Jadi kayak pemerintah tuh yang penting masih memperhatikan kita. Ya. Aturan tetap ada. Yang menarik begini nih, saat ini itu yang beberapa hari ini saya baca dan saya pantau di WA, medsos itu kan saya pengamat dan teman-teman ngamati WA, medsos juga. Yang lagi rame itu tentang, ini kaitan dengan tobat tadi nih ya. Tahanan yang dilepas oleh menteri kita apa? Istilahnya apa kan? Diberi keringanan karena wabah ini, mereka dibebaskannya. Para pakar sih ngomongnya itu bukan semacam dibebaskan, bahasanya kan apa kan, resesi kan, resesi lah DPR kan. Nah, diberi kebebasan, dikeluarkan karena dampak ini sebenarnya, karena kata para pakar tuh Neng, itu sebenarnya bukan dibebaskan, semacam tahanan terbatas. Misalnya dilepaskan di kota itu ya udah, tapi ya kembali lagi nih kan, di beberapa saya baca juga di grup nasional, grupnya polisi itu juga ada. Ternyata setelah mereka lepas, selang beberapa hari, beberapa kejahatan terjadi. Kayak kemarin di Balen tuh, yang sudah motor ya sore-sore katanya mau menjelang buka, ya embat hilang terus. Di beberapa kota besar, jambret kemarin juga di Facebook diomongin di Proliman Kapas, menjelang berbuka itu dibuntuti terang-terangan loh nih. Nah, kayak gini nih, kembali ke tadi nih topik kita tentang tobat. Sebenarnya mereka ini bebas itu bagi mereka itu seperti apa nih? Apa itu semuanya ajang melakukan kembali atau seperti apa ya menurut jenengan?
satu-satu, kalau digabung nanti susah menjelaskan. Iya. Yang jenengan pertanyakan masalah bebasnya Mm-mm. atau masalah dia mencurinya. Nah, itu bebas terus mencuri lagi itu loh. Nih. Jawa gitu. Kalau panjang nih uang Ya, kan, biro. kan kaitannya dengan tobat kan gitu. Iya, loh. iya, iya. Kalau masalah bebas itu kan kebijakan pemerintah. Iya. Pemerintah juga punya alasan sendiri. Tapi kalau untuk pribadi saya, ini pribadi saya tidak bisa komen kecuali kalau pribadi saya, Iya. karena saya tidak bertanggung jawab di situ. Hmm. Jadi saya kurang setuju. Saya kurang setuju dengan istilah dibebaskan. Kalau mereka masih belum selesai, kenapa tidak nunggu selesai? Karena apa? Orang-orang seperti itu nanti juga akan memanfaatkan. Kalau dia belum tobat, benar-benar tobat. Ada kan tadi kejadian seperti di Balen itu. Kemarin di mana itu Banyak banyak Ya, kasus dan ternyata setelah diidentifikasi itu memang orang itu ternyata gitu. Kadang saya merasa kayak nggak masuk akal. Ini saya pribadi nggak masuk akalnya gini. Kalau keluarnya itu karena pandemi ini, orang-orang yang di dalam kan belum ada yang positif, kecuali kalau memang semua dites. Rapid test, motor tes, apa tadi? Nah itu sampai mereka itu positif, ada yang positif baru kan nggak, alasannya itu nggak masuk akal. Itu saya pribadi. Kalau yang lain monggo bebas, pokoknya bebas komen lah. Ya. Kalau masalah taubat, orang itu kalau melakukan kesalahan itu balasannya ya di dunia, ya di kubur, ya di akhirat. Wes Thomas contoh ini. Awak dhewe cukup duwe wong. Ana wong cukup duwe wong. Ya ora iso sugih. Rasa sugih ning. Gak barokah. Gak barokah sugih mesti lak ngono. Yo gak barokah. Kuwi lagi nang donyane. Urung nang kubure. Urung sok ben nang akhirate. Kalau di dunia orang yang melakukan kesalahan, wis wila-wila akeh, bukti balas. Langsung ya nih di dunia ini. Iya. Cuma ada yang dia merasa dan tidak, ada yang dia kelihatan dan tidak, itu. Yang kedua dikubur, uang ya, wes gak usah masalah mengambil milik orang lain. Utang, iki umpama saya punya utang sama kakak, Didik punya utang sama kakak. Nek ditagih malah muring-muring. Nah, tagih malah nol ya. Besok saya di alam kubur, saya tidak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa karena ditali semua. Makanya ada orang meninggal tuh husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kalau orang husnul khotimah itu yang mati hanya jasadnya. Kalau ruhnya masih bisa kemana-mana. Tahu KDS, tahu Gova. Pengalaman kabeh. Oh iya. Kalau ya begitu nanti di alam kubur kumpul-kumpul, berkonco aku berko KDS dan milih anakku. Milih iselaku tuku kae lho tak tiliki mek opo saiki. Yang husnul khotimah bisa jalan-jalan kemana-mana. Nok ciri istilahnya kan saben malam Jumat ali kubur menong omah. Nah husnul khotimah setiap hari nggak cuma malam Jumat. Orang alim-alim, orang yang husnul khotimah leadernya. Yang orang su'ul khotimah, orang yang masih punya hutang sama orang, nggak bisa kemana-mana. Koncone do cerita yang mau ngrungokno karena dia tuh masih kebulet karo urusan itu. Ini di alam kubur. Di akhirat nyuwun sewu. Sebaik apapun orang, itu kalau sudah di akhirat itu enggak bisa sampai harus benar-benar bersih ketika nanti masuk surga. Ini ada salah satu cerita, kalau enggak salah ini di kitab tasawuf Mas. Tasawuf. Iya, saya kitabnya apa lupa. Menus kakean dosa. Iya. Manusia tawi sapane wong iku manusia den lalekake ya lali-lali niki. Tapi nambah dhuwit rata lali. Lah kok podo kan? Kakak seperti itu ya? Iya. Ya? Podo menusane nih. Iya seperti enggak abang-abang ya sama. Nggih. Pemone moro klunting mlebu kan. Klunting berarti ricik Mas aku kok. Seneng sing ceblok didebuk kono. Notifikasi mobile banking ngono. Tak kira tak klunting. Ngene ya. Didebuk.
Jadi kayak ngono. Jadi Iya. dalam kitab tasawuf itu diterangkan seperti ini. Ada salah satu orang, misalnya saya, besok di sidang, nalikane di akhirat. Alfiatul Munirah binti Muhammad Zain. Kang Zain. Ini bagaimana amalnya? Sholatnya bagaimana? Bagus. Puasanya bagaimana? Bagus. Alhamdulillah bagus. Muka-muka. Amin. Zakatnya bagaimana? Hajinya bagaimana? Gini-gini bagaimana? Sudah itu urusan urusan hablum minallah. Nah, hablum minannasnya ditanya. Siapa yang pernah disakiti? Ngacung cok. Kak Sela ngacung. Kulo nate dilok-lokne kali ning Alfi. Mosok kok tuwek-tuwek cek ngaku nom. Atiku loro senajan ngono teng ngajenge mesem tapi atiku jek dendam. Iki ngorek-ngorek Kang jenenge Kang. Saumpama. Nggih. Pon akhirnya terus pundi. Lah saiki awakmu ben gelem nyepuro, awak pengen di sepuro to ora? Alfiatul Miro. Sebab nek awakmu gak di sepuro, awakmu ora iso munggah swarga. Nggih nyuwun Gusti kula nyuwun di sepuro. Ya wis Kak Sela, awakmu njaluk amale ning Al-Sindi. Kula nyuwun amal salate. Lah salate ngene iki blok-bling ya kadang-kadang. Nggih pon, gak cukup niki. Nggih pon kalih posone. Pun wis beres, pun cukup niki kangge kesalane. Sapa neh Kang Zen ngacung. Oh, akeh. Itu akeh sing ciloro. Neng al nate nyambut arta teng kula, angger tak tagih malah mure-mure. Monggo. Lah timbang kae contoh wong atine lara ambyar. Lah iki kan awake dhewe gitu. Pon. Akhire Kang Zen ben sampean ki di sepuro karo neng al. Sampeyan iki njaluk ngamal ibadah apa? Salate wis dipek karo Kak Sela. Posone dipek karo Kak Sela. Kula nyuwun zakat kalih sedekahe. Ora cukup. Zakate sakte. Sedekahe dik pamer. Iki umpama. Nggih. Amal apa neh? Oh, amal tau nulung wong. Kon akhirnya kok mboten gadah amal berbisa. Jadi ini urusan di akhir. Makanya manusia ku yo hablum minallah ya, hablum minas nasi. Iya. Ini termasuk cara kita bertaubat. Oke, sangat jelas ya pemirsa. Jadi kaitannya dengan itu jadi eling ya. Urusan kita itu bukan hanya pada Allah kata Ning Al, juga pada hablum minannas ya. Sampai neng mati ya ditagih, akhirat tagih. Urip ya langsung tok lek krasane. Wah, monggo tasik sugeng, tasik sehat, masih ada waktu untuk memperbaiki diri, mari kita perbaiki diri seperti itu. Ya. Bapak mau tanya. Mungkin yang lainnya monggo para pemirsa, para jamaah yang masih mantau, yang mau tanya langsung atau pengen tanya melalui chat, monggo ya. Caranya di unmute aja, teman-teman semua di unmute. Nanti kalau nggak ada tanya biar Kak Sela aja yang ngobrol mumpung ketemu ning Al. Tombol kangen tak pengen delok toko layar, iki langsung ketemu wong. Oke, Neng sambil nunggu yang lain Neng yang ngobrol aja Neng, lebih enak kita masih ada waktu. Ini Neng ya, kaitannya juga dengan taubat ya. Kita hari-hari ini kembali ke apa yang jenengan sampaikan tadi tentang pandemi ini ya, COVID-19 ini. Ada yang beranggapan bahwa COVID-19 ini musibah. Ada yang beranggapan ini adalah peringatan. Ada juga yang menganggap ini apa ya namanya yang sekarang lagi kontroversi ini. Murka Allah. Semacam kayak gitu. Rancangan manusia. Rancangan manusia. Bahasa lebih keren saya lupa. Nanti Konspirasi. konspirasi. Ini kan lagi ramai nih, dibicarakan beberapa artis-artis dan tokoh-tokoh dan bahkan mencatut nama-nama besar para orang kaya di Amerika. Kesebut semuanya.
Sebenarnya dalam hal ini dari sisi tobat atau enggaknya dari orang beranggapan ya namanya. Ada yang anggap ini bencana, peringatan, konspirasi. Nah, secara kalau kita ambil garis tengah apa ya dari semua hal ini, kalau kita sangkut pautkan dengan istilah tobat, peringatan dan musibah atau bahkan konspirasi, itu menurut jenengan seperti apa dari garis tengahnya ini? Nah, seperti itu. Kalau diambil semacam kesimpulan atau secara pribadi itu bagaimana menyikapi ini semua? Terima kasih Kak Sila waktunya kembali. Ada yang mengatakan konspirasi. Ya, betul. Ada yang mengatakan bla 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 bla, orang banyak komen. Babak. Oke. Pokoknya akeh wong marani reno-reno. Tapi yang jelas semuanya itu adalah ujian kalau versi saya. Ujiannya menungso. Gusti Allah muji tak kei wong sing muda kei ujian kok ngene iman sing kuat ora. Cek terus ora. Ibadah tambah HP apa tambah iman tambah kuat apa tambah TP tambah lemah. Kembali itu menguji kita. Karena mereka yang buat-buatnya juga makhluk Allah. Juga ciptaan Allah. Bisa jadi karena memang Allah apa ya mentakdirkan seperti itu supaya kita itu mau introspeksi diri sendiri. Jadi kita semua harus sadar introspeksi bahwa yang anggap ini ya ujian ya peringatan seperti itu. Gak usah saling menyalahkan. Gitu, ya. pas itu kok Gak usah konspirasi saling atau apa. Yang penting jangan saling menyalahkan. Apa yang ada saat ini ayo introspeksi balik nih awak dewe ya. Jadi nggak usah sibuk mencari kesalahan-kesalahan saat ini karena ini wis terjadi gitu. Terus kembali lagi. Iya. Kalau kita selalu mengharapkan hidup enak di dunia, dunia itu bukan tempatnya enak. Dunia itu tempatnya ujian. Hidup di dunia itu tempatnya masalah. Dari awal kita lahir sampai mati pasti akan ada masalah. Gak ada yang nggak punya masalah. Nggak begini masalah mati. Akhirnya bunuh diri. Ngomong yang sumbu pendek gitu nih. Iya. Kayak pengen nggak dua masalah ya mati wae bunuh diri. Kebahagiaan yang hakiki itu hanya besok di surga. Dan ada di dunia bahagia. Dan pengen ini terus besok apa kiamat wong sing mati terus pengen dan kiamat dan wis kesel kan tadi wong gitu. Yang mati sudah berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun, berabad-abad itu gak ya pengen seapaan aku mlebu swarga gitu. Iya. Ya mesti waktunya kayak kemarin kan heboh katanya akan ada meteor. Oh iya. Sampean semira mau lihat tak ya? Ora, Mbak. Terus sampai ketakutan. Ora ning. Ono ya kiamat ya kiamat. Sampai bakul-bakul wedi. Mati yo ngono. Nek terus nang dalan mati. Ngurusin omah turu mati kok. Kan gitu. Iya. Kalau kita mengharapkan kebahagiaan, dunia itu akan selalu kurang, selalu akan kurang. Kurang ini. Gak penak. Kok ngene. Dunia kan seperti itu. Dan selalu manusia itu punya sifat yang namanya kurang puas. Kurang beli omah, sudah motor, roh mobil, sih pengen napek. Ternyata kalau sudah dimiliki ya sudah. Alhamdulillah. Ada Jadi yang tanya? nyopo kangen nontok kata iki. Assalamualaikum nontok. Wedi neng takok biasa ini. Kayak kenapa kok tato? Wedi disindir. Terus ini menakutkan. Subhanallah. Inces ya. Subhanallah. Merintes. Tapi memang bener nih kemarin tuh sampai orang ini apa ya takut sekali dengan beredarnya dan itu dikuatkan dengan hadis. Padahal setelah diklarifikasi oleh para ahli hadis ternyata bukan hadis yang sanad dan ke apa ya itu bukan dari Rasulullah ternyata itu sudah ada yang beneran tuh yang ada yang sempat pedagang di tempat saya itu bakul gak wani dodolan jadi di kiamat
Dek mau neng lo ketemu tak takut cari kiamat yo ngomong mau wedi kabeh ngono ceritane iki piye to Mbak nek wong kiamat yo kiamat tapi cuma mendaku kaliren kan sampean dodolan sampean jadi seperti itu nih sampai warga saat ini itu saking mungkin takutnya saking karena apa ya gopohnya menerima kenyataan yang saat ini mereka ada itu sampai seperti itu ada sesuatu yang ngambil dikit dari hadis langsung percaya padahal itu belum tentu benar tentunya tapi kan Neng Al juga nggak ngikutin Neng Al juga ngikutin update satu lagi di cover sama anak sekarang lewat Sari menceritakan beliaunya dia si ojo fatal bilang ning ati tansah kelingan subhanallah ilang utangku ilang kreditanku uangku kopernya sih nggak nguate kan ileng utangku kah ileng kreditanku sebelumnya kan sebelum ada corona heboh kredit melatih kita untuk jangan membeli sesuatu. Kata Mas Riza, suara Neng Al memang bikin adem. Kan aku curiga nih, ngobrolnya sih gitu. Mas, gimana ya, Mas Riza itu ya, yang kemarin ikut Twitter loh. Katanya memang suara Neng Al bisa bikin adem. Aku malah curiga ini. Ini dimasukkan kulkas. Oh iya. Neng Al berarti Husnudon ini. Tidak dengan saya, Husnudon. Suudon ya. Jangan-jangan sudah minum es dulu. Iya. Biasanya orang Sultan itu kan disebutkan dengan dirinya sendiri. Jadi Neng Al. Jadi itu kondisi masyarakat saat ini. Dan itu ternyata kami tangkap dari teman-teman relawan TK itu hampir dari level atas sampai bawah itu sama. Jadi kalau ngomong butuhan ada sambat itu ya bukan yang sambat itu sambil piting kayak enggak yang itu bingungnya semakin ampun gitu. Karena yang dibuat untuk karena yang dibuat gadget itu kadang-kadang bukan hasilnya sedikit. Tapi apa? Uang tabungannya apa? Iya, makanya ketika kalau ngobrol tentang wabah ini yang notabene memang luar biasa ya, wacana di Bojonegoro juga saat lagi angin campur hujan. Semoga ini siraman obat bukan siraman bencana ya, teman-teman. Jadi kalau kembali tentang bertobat itu mungkin tadi Neng Al bisa di berbagai macam jalan. Ada yang diingatkan dulu, ada yang mungkin diuji dengan keenakan juga mungkin Neng ya. Ada yang diuji dengan nggak enak. Mungkin kali ini kita diuji yang nggak enak ini. Kita bayangkan sekarang TV bisa Facebookan dulu orang-orang berjombang berbeda jauh sekali dengan kita Betul. lama rasakan enak Jadi yang puasa ini sekarang benar-benar bulan puasa, terus ada wabah corona juga, dan dengan pembatasan sosial harus social distancing, tempat kerumunan, dan kemarin juga di pasar juga begitu sangat hebohnya media sosial.
karena orang-orang nggak paham, berdoalah para pemirsa ya, itu rapid test ya, rapid test. Saya ingatkan, rapid test itu tidak langsung dikatakan positif, itu masih reaktif. Nah, yang reaktif itu sudah di apa ya, isolasi, bukan di lakban ini, isolasi. Jadi saya perhatikan, jangan dilakukan, nggak boleh isolasi malah itu dilakukan. Jadi isolasi beberapa mas saya tangkap itu dari dibawa ke BLK. Nah, sekitar 80 orang itu sambil menunggu hasil swab. Jadi jangan goblok terlalu panik, walaupun itu pasar nggak tutup 100% ya, masih disemprot hari tanggal 9 dan 10 nih, semprot total. Ya, selanjutnya akan diterapkan semacam peta. Saya baca di media sosial dan juga di pemerintah, tim COVID-19 juga dari Dinas. Kebetulan saya selama tahun ini, karena saya juga bertanya teman-teman untuk ya ini kemarin yang reaktif itu sangat rame, sangat gaduh nih. Bagaimana menyikapi itu nih? Kalau begitu baca gaduhnya masyarakat, gaduhnya reaktif positif. Selaku seorang muslimah, kita sebenarnya bagaimana nih? Secara agama langsung dari tes 200 reaktif, padahal itu bukan corona kan gitu. Sebagai muslim yang baik, yang punya Tuhan, ini biasa pengalaman semangat bahasa heboh ya, karena heboh itu satu, kurangnya pengetahuan tentang COVID-19 itu. Yang kedua, karena ketakutan. Jadi satu, pahami dulu, dipahami betul supaya tidak gugur. Yang kedua, tidak usah takut karena itu masih belum positif. Ya, jadi masih reaktif dan aktif. Yang lebih parah ini untuk menanggapi yang ini mungkin jenengan juga yang mantau. Macet ditutup, pasar orang, sebenarnya padahal sudah dibantah, jangan lupa mau saya pengen macet, toh nyatanya betul-betul juga beberapa macet masih hingga jam ada juga dengan menerapkan apa ya protokol yang ada. Dan lebih parah ini nih, menjadi kayak begitu reaktif, kalian cerita begitu Bojonegoro itu reaktif banyak mengalami toh kan kasar tuh kalau nggak salah habisnya ada setengah keburukan gitu ya. Macet kan pusat sebaliknya sampai ada teman-teman itu yang itu apakah gara-gara itu dosa pasang enggak coronanya kesana Harus yang realistis. ya. Ya, sering rumah sih kerja apa cuma main dari uang HP. No, omai kerja pasar. Berarti uang elek. Kan ada Iya, justifikasi ya. Mengklaim satu yang lainnya. Kita tuh ibadah kalau nggak diiringi dengan makan ya masa kuat ibadah. Lah kok makan pokok ada di pasar gitu kan. Betul. Iya. Iya. Sama-sama baiknya tergantung orangnya masing-masing. Sesuai kebutuhan. Rohani juga kebutuhan. Kan kebutuhan kita ibadah itu rohani. Al-Akhir saling akan makan sehat keduanya dua kuatkan dengan makan makanan sehat tadi termasuk sesuatu yang ada di pasar tadi. Kalau masalah menyikapi itu jawabannya sama dengan yang di depan tadi, kurang memahami. Ya tidak memahami bagaimana pencegahannya, kurang memahami. Ya, ada aturan sholat kayak gini. Sebenarnya bukan tidak boleh jamaah di masjid boleh
boleh asalkan mengikuti aturan. Buktinya apa di Darussalam juga masih sholat berjamaah sampai sekarang. Orang pasar ini ya karena memang identik pasar itu kan penghuni wong gosip. Lagi digoni gosip ya. Betul kan? Kadang-kadang yang menakutkan adalah kejelekan yang terselubung. Nah, Kayak apa gini. maneh nih, apa Ya. aneh kuwi. Nanti pengurus masjid, kayaknya ngurus masjid. Ternyata uang yang masuk ke dana masjid atau mungkin uang yang masuk di kota amal itu dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Kan juga ada seperti itu. Ada kepentingan yang terselubung juga. Donasi. Orang kayak Pak Godega. Donasi Ya, nih jalan. iya. Oh, Yang iya, lagi donasi. marah nih donasi. Iya. Donasi. Ya, itu juga apakah kemungkinan ada niatnya terselubung? Nah, nggak cuma masalah COVID-19, kadang-kadang waktu korban juga gitu, ya. Bencana gitu ya. bencana. Nah, bukan korban apa hari raya kurban pembagian daging kurban itu maksudnya. Iya. Hari raya kurban. Apa maghrib itu untuk luas dapat teh nyambung. Iya bener. Iya kan Zen. Baru dok kan setrumnya mudun kan Zen. Kenapa mudun? Iya. Jadi, Korban tak pikir korban apa? bagian Seperti daging itu. kurban kan juga banyak kayak gitu. Jadi sangat menarik ya teman-teman. Ini suaranya kurang dengar ya, mohon maklum. Ini pemadaman kota ini ya teman-teman. Ini neng ampetong duduk perkara kurang make up ya. Lampunya yang sedang pemadaman teman-teman ya. Make upnya maksimal. Sudah pakai krim Iya. pagi siang. Jadi mohon maklum karena ini ada pemadaman listrik, ya lumayan ya menghemat beberapa energi di kota ya. Dan nggak pengaruh bagi listriknya yang disegel. Ya. Oke, baik. Baik pemirsa, luar biasa sekali kita sore hari ini ya nggak terasa ya. Sak jam ini. Nyemprul kita sampai nggak terasa ya. Ngobrol yang bermanfaat. Saya yang telat Kak Sela. Ya, monggo. Dari mana ini? Telat hadir saya Kak Sela. Oke, Kang. Oh ini. Yang tadi yang adem ini ya. Oh ya. Monggo. Halo Mas. Mas Riza. Ya, monggo. Enggak cuma kanu gabungnya terlalu telat ini tadi saya nggak nyimak tadi. Enggak apa-apa. Pokoknya bahasanya cara tobat iku piye sing apik. Sementing ojo ngomong adem nyelulup nang banyu ngombe es nggih. Saya ini tetangganya Neng Al nih, Mayang Rejo juga ini. Gimana Mas? Dari Mayang Rejo juga ini Neng. Oh, Mas siap-siap Riza. tonggo dhewe iki, wong Mayang Rejo. Anggota RT yang sekarang melalang buana kemana-mana ini. Iya. Terus Pundi, ada yang mau disampaikan untuk Neng Al, Mas? Enggak cuma anu aja ini ya. Kita juga ingin join aja ini supaya anu aja mendengarkan yang lebih baik lah. Kalau masalah tobat mungkin saya pribadi mungkin kita perbanyak pergaulan yang lebih baik aja Kak Sela. Menurut Al gimana kalau kita lebih memperbaik pergaulan lah dengan teman-teman yang lebih baik. Oke, berarti ini masalah pergaulan ya Mas ya. Ya, jadi dengan dia usahanya dia itu cari teman yang ini katanya dia. Usahanya dia cari pergaulan yang baik gitu. Gimana? Tonggo dhewe ra gelem notok lawan. Anu Neng, pengen Neng. Saya. Oke, masalah pergaulan kita tuh dalam bergaul tidak boleh pilih-pilih. Iya. Nggih, Entah itu orang santri atau enggak santri. nggih. Maupun tidak baik. Kadang-kadang pikirannya lah, kok nang kumpulan karo wong elek ndak ketut elek, makanya sebelum bergaul imane ditoto sih. Nggih. Imane dikuatno sih. Dan dalam bergaul jangan pilih-pilih. Banyak teman kadang dari pesantren pulang-pulang tiba-tiba berkau pondok gitu loh Mas. Di daerah ngono, daerah sekarang Gondang ngono. Mulai kok pondok pesantren. Alhamdulillah. Mondoknya pondok salah. Lu tatone bek. Di padahal mulai ke pondok pesantren. Itu berarti imannya masih belum puas. Masih gampang terpengaruh. Dan tidak suwun sampean tanggaku, nggih. Bebas bergaul dengan siapapun. Nggih, tapi imannya ditoto. Sementing kan seneng pakai
dikoreksi syariat. Bro, imanmu sik toton. Siap Kak Sela. Kang Zen ora masalah ya. Jadi Nggih. penting imannya kuat sik ngono lho ya. Jadi kumpul Kak Sela sing semprolan ini kan ora masalah. Oke Neng Al, gak terasa jam 5 pesan ya Iya, Allah. di NTB sudah buka puasa ini nih. enak ya. Alhamdulillah kok baterainya kuat ini ya. Alhamdulillah. Jadi Neng Al di penghujung acara ini kami mohon ya semacam ambil kesimpulan dari materi kita hari ini sebagaimana terus kembali lagi mengingatkan warga tentang imbauan di pandemi Covid saat ini. Monggo Neng Al. Jemaah dimanapun Anda berada, ingat saat ini kita di tengah-tengah pandemi virus luar biasa, banyak korban termasuk di Cilegon sudah zona merah. Mari kita jaga kesehatan, kita ikuti aturan-aturan himbauan pemerintah, yang mana himbauan tadi, aturan tadi terbaik untuk kita. Jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, sementara salaman dulu, apa mana sing gak makrome aja salaman. Dan di masa yang tadi Ramadan adalah kesempatan baik untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk salah satu cara kita bertobat di bulan Ramadan, dalam Al-Qur'an dijelaskan bismillahirrahmanirrahim, man summa ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sapa wong wis iman sing poso tenan bulan Ramadan iki insyaallah dosane sing biyen dosa sing apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa mari kita nikmati benar-benar puasa, karena ada puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga. Ini puasa yang biasa. Enek poso sing bener-bener poso. Monggo kula jenengan iso nglakoni poso sing bener-bener poso. Ora nolak tok, tapi sira iki kono kulkas mulai itu. Saya pakai panas brojo banyu. Orang mau ngembat lesung tok tapi HP-ne gak leren blas. Si poso kabeh. Ya. Atine sudon yo di posone, omongane sing elek yo di posone poso kabeh. Mudah-mudahan keterangan saya ini manfaat, maslahat di dunia wal akhirah. Jenengan sedaya para jemaah dimanapun kami berada, dan khususnya untuk saya, mudah-mudahan manfaat. Sekian dari saya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa kalau lebih 1 jam. Ya. Para pemirsa jamaah semua, dimanapun Anda berada, yang nonton langsung maupun yang menonton rekamannya, ya. Semoga kehadiran Neng Al menambah adem suasana di panahnya puasa ini, menambah hikmah di tengah-tengah pandemi corona ini, dan alhamdulillah kita masih hidup sampai saat ini dan bersama dengan Anda semua. Mari berdoa di bulan puasa ini, semoga wabah ini segera berakhir, teman-teman. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sesuai tema kita hari ini, mari kita bertobat dengan taubatan nasuha. Kami jangan tobat lombok. Ya. Oleh karena itu, saya selaku moderator dan panitia, jika dalam membawa acara ini kurang berkenan di hati, baik saya dan teman-temannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan lupa ya, besok masih tetap di channel yang sama dengan materi yang berbeda. Insya Allah besok kita siaran langsung juga sama di channel yang sama, di link yang sama. Tetap pantau terus. Yang mungkin alhamdulillah nggak bisa pantau langsung, tunggu di channel kami ya, di Relawan TK Bojonegoro dan channel relay yang lain dari teman-teman media sosial. Semoga kajian kita selama Ramadan bermanfaat dan dapat hikmah dari kita semua. Allahumma amin. Dari saya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa Kak Sela. Kang Zen. Yes, sami-sami. Oke, itu. Saya kan tadi dulu, Ono cepet NTB sudah buka puasa ini ya. enak teman-teman. Rekamannya mau dimatikan teman-teman. Kin, sorry Kin, tak tolong dimatiin. Ini cah-cah iki dipanjer ora dipateni itu tuh. Aku lek nyekel laptop iso. Yes. Ada barang lagi. Ya. Gak Pak Un. Oh, iya.